Oh, dari awal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada semua pemateri telah meluangkan waktunya untuk hadir pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas topik yang sangat penting terkait dengan masalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama ada Siti Fadila, kemudian ada Lira Safitri, ada saya sendiri, Novira Wahyu, ada Anastasia Maharani Putri, dan ada Muhammad Raihan Al-Arkam. Nah, eh, pada kesempatan kali ini saya akan memoderatori sekaligus membacakan latar belakang dari presentasi kami kali ini. Nah, dalam era digital yang berkembang pesat ini, teknologi menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Teknologi pendidikan mengatasi berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan, seperti akses terhadap sumber belajar, kurangnya interaksi dalam pembelajaran konvensional, dan kesenjangan kualitas pendidikan. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital antara daerah dan keterbatasan keterampilan perlu diatasi dengan pendekatan yang tepat agar teknologi dapat mendukung proses pembelajaran secara efektif. Nah, dalam presentasi kami kali ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada landasan teori, faktor dan dampak, studi kasus, dan solusi. Untuk materi pertama, landasan teori akan dibawakan oleh Lira Safitri. Kepada Lira, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, di sini saya akan membahas tentang landasan teori. Teknologi pendidikan adalah bidang yang mengintegrasikan teori, praktik, dan inovasi teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan mencakup berbagai metode dan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan serta aksesibilitas pembelajaran. Nah, teknologi pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga berperan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam sistem pendidikan seperti pemerataan akses, efisiensi, dan peningkatan mutu pembelajaran. Media pembelajaran sebagai bagian dari teknologi pendidikan mencangkup berbagai alat fisik maupun digital yang dirancang untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi antara pengajar dan juga peserta didik. Dalam penerapannya, terdapat 3 prinsip utama dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, yaitu yang pertama ada pendekatan sistem, kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada peserta didik, dan juga yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber belajar secara maksimal. Nah, 3 prinsip utama dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan sistem. Dalam konteks pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, prinsip ini mengacu pada pandangan bahwa segala sesuatu dalam proses pembelajaran harus dipandang secara menyeluruh dengan memperhatikan semua komponen yang saling terkait. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada peserta didik. Dalam konteks teknologi pembelajaran, prinsip ini mengacu pada pentingnya memahami kebutuhan, karakteristik, dan preferensi peserta didik dalam merancang dan menggunakan teknologi pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar. Hal ini berarti bahwa dalam merancang teknologi pembelajaran, kita harus mempertimbangkan berbagai sumber belajar yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman peserta didik secara lebih baik. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu materi tentang faktor dan dampak yang akan dibawakan oleh Caca. Kepada Caca, saya persilahkan. Menjelaskan faktor dan dampak penggunaan teknologi. Di era digital, teknologi semakin berperan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Namun, tidak semua orang memiliki akses dan pemahaman yang sama terhadap teknologi ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi digital secara formal. Yang pertama, kesenjangan digital.
Faktornya, berbeda kasus terhadap praktik kelas dan internet berkualitas, latar belakang ekonomi rendah dan dana pedesaan. Dampaknya, sulit mengakses sumber belajar dan mengembangkan keterampilan teknologi. Siswa-siswa akan tertinggal dalam pembelajaran. Kedua, kualitas dan kredibilitas konten. Faktornya, variasi kualitas dan validitas informasi internet, kurangnya panduan dan memiliki sumber yang kredibel. Dampaknya, penyebaran informasi yang salah atau tidak relevan, sulitnya siswa dan pendidik memilah konten berkualitas. Yang ketiga, keterampilan digital guru dan siswa. Faktornya, guru kurang terlatih dalam penggunaan teknologi pendidikan. Siswa menghadapi kesulitan dalam navigasi platform digital. Dampaknya yaitu ketidakmerataan dalam hasil belajar, pemanfaatan teknologi yang tidak optimal dalam pembelajaran. Yang keempat, keamanan dan privasi data. Faktornya risiko pencurian data pribadi dan akademik, kurangnya pemahaman penggunaan terhadap keamanan data. Dampaknya pelanggaran privasi siswa dan guru, potensi penyalahgunaan informasi sensitif. Yang kelima, risiko dalam pembelajaran digital. Faktornya kecanduan gadget dan cyberbullying, gangguan dan manajemen waktu belajar. Dampaknya siswa terpapar informasi yang sudah yang salah atau tidak sesuai. Dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada studi kasus yang akan dibawakan oleh Siti Fadila. Kepada Siti Fadila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya, di mana yang kami itu memiliki 4 contoh studi kasus. Yang pertama itu kesenjangan digital. Pemerintah menerapkan e-learning di daerah terpencil tanpa mempertimbangkan infrastruktur. Uh, Selanjutnya yaitu siswa mengalami kesulitan akses karena internet tidak stabil dan perangkat tidak memadai. Kesenjangan digital selanjutnya yaitu mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendidikan antara di kota dengan yang ada di pedesaan. Contoh keduanya yaitu kurangnya pelatihan guru, di mana guru kurang terampil menggunakan platform pembelajaran digital. Selanjutnya itu materinya juga kurang interaktif, sehingga siswa sulit memahami pembelajaran. Tanpa adanya pelatihan guru, teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya itu ketergantungan berlebihan pada teknologi. Ini juga menyebabkan sekolah menerapkan pembelajaran sepenuhnya digital tanpa adanya interaksi tatap muka antara guru dengan siswa. Siswa juga mengalami kesulitan dalam keterampilan sosial dan komunikasi. Eh, Akibatnya itu kita harus memerlukan pendekatan hibrid agar pembelajaran lebih seimbang. Selanjutnya itu keamanan data dan privasi. Ini sekolah menggunakan aplikasi tanpa memperhatikan keamanan data siswa. Ini dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi pada siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya itu informasi pribadi rentan terhadap penyalahgunaan, dan yang terakhir regulasi ketat diperlukan untuk melindungi privasi siswa. Sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pada presentasi kali ini juga kami menyediakan solusi untuk mengatasi masalah yang akan timbul dalam penerapan teknologi ini. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Muhammad Rehan Al-Arkam untuk membacakan solusinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah solusi. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran, beberapa strategi dapat diterapkan agar penggunaannya lebih efektif dan merata. Yang pertama, pemerataan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, harus diprioritaskan agar semua mahasiswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi pendidikan. Yang kedua, pelatihan guru secara berkelanjutan. Program pelatihan dapat mencakup penggunaan platform digital, strategi pembelajaran interaktif, serta pengelolaan kelas daring yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan data siswa. Dengan menerapkan regulasi ketat mengenai perlindungan data, risiko penyalahgunaan informasi pribadi siswa dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, pendekatan hybrid dalam pembelajaran. Dengan melakukan kombinasi antara metode tatap muka dan pembelajaran daring agar siswa tetap bisa berinteraksi sosial. Terima kasih. Kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi yang telah kami lakukan. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti kesenjangan digital, kurangnya pelatihan guru, ketergantungan berlebihan pada teknologi, dan risiko keamanan data. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pemerataan infrastruktur, pelatihan guru yang berkelanjutan, pendekatan hybrid dalam pembelajaran, serta peningkatan keamanan data. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, interaktif, dan berkualitas bagi semua siswa. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.